pengenalan narasumber ya. Nah, hari ini kita sudah langsung hadir bersama narasumber kita nih yang mungkin kompeten di bidang human resource development gitu. Nah, Kak Fitri ini tuh beliau menjadi DT konsultan di PT Arus Teknologi. Dan beliau juga banyak terlibat dalam pendampingan pengembangan talenta, transformasi digital, serta persiapan SDM dan kesiapan untuk masuki dunia kerja dan industri itu beliau memang cukup berpengalaman ya di kurang lebih 5 tahunan lah. Dan tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar saya persilakan untuk Ibu Fitri. Monggo Ibu. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Suara saya kedengaran jelas? Kalau jelas, minta tolong jempolnya dikasih, teman-teman. Oke, good. Oke, mungkin bisa dibantu share screen ya untuk adminnya. Oke, terima kasih sekali untuk teman-teman ya. Di sini tadi saya lihat ada yang angkatan 2025, 2023, 2022, atau mungkin ada yang alumni juga gitu. Nah, di sini kita sama-sama mengosongkan pikiran ya, tapi jangan yang kosong-kosong banget ya. Menyisakan sedikit gelas untuk diisi gitu. Nah, mungkin di luar sana teman-teman juga sudah pernah mungkin membaca atau mungkin mendengarkan ya terkait dengan gimana sih tips and triknya untuk menyusun CV, portfolio, kemudian atau mungkin juga tips interview gitu kan. Nah, nanti pada sesi pagi ini saya akan coba recall ya, mungkin barangkali teman-teman kelupaan ya karena sibuk dengan perkuliahan ya, biar lebih prepare juga. Oke, next mungkin. Ini sekilas background saya ya teman-teman. Sudah kalau saya sendiri sudah 5 tahun lebih ya bergelut di bidang HR. Mulai dari bidang gadget, kemudian bidang transportasi, dan saat ini saya masuk di bidang IT. Dan sempat juga kemarin saya masuk di bidang outsourcing ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, outsourcing itu adalah penyedia tenaga kerja ya yang kita salurkan kepada klien-klien gitu. Jadi klien saya itu cukup masif ya, cukup besar juga company-nya seperti Xiaomi, kemudian Huawei, Realme, kemudian ada Bank Mandiri juga, dan ada Indosat gitu. Itu salah beberapa salah beberapa perusahaan yang saya handle. Kemudian saya saat ini aktif sebagai GT consultant di Horus Teknologi ya. Saya dulu kuliahnya di Jogja juga teman-teman, ambil magister di UNY dan kebetulan sudah lulus di tahun 2021 ya. Kayaknya nggak jauh beda juga usia saya dengan teman-teman ya. Oke. Nah, itu aja ya mungkin sekilas dari saya. Kita bisa mulai masuk ke sesi materi yang serius. Oke, silakan next. Nah, kita mulai dulu nih teman-teman semuanya dengan pola pikir. Namanya the golden circle ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman itu mau melangkah ke jenjang yang lebih serius dalam artian karir ya, bukan serius yang pernikahan dan sebagainya, kita nggak bahas itu di sini, jadi tentang karir nih. Sebelum teman-teman mau melangkah ke karir yang profesional, coba tanyakan dulu. Start with why. Kenapa sih? Why? Apa sih motivasi kita untuk bekerja seperti itu? Ini yang akan menjadi dasar ya, dasar dari apa step selanjutnya yang teman-teman ambil. Kalau misal teman-teman belum menemukan nih kenapa sih aku harus kerja, ya biar nggak ada kesibukan aja. That's good, tapi masih belum terarah gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mulai berpikir, oh aku tuh mau kerja, kenapa? Karena aku butuh uang, karena aku mau membeli sesuatu, karena aku mau belajar biar bisa disiplin misalkan kayak gitu. Kalau dari pertanyaan why sudah terjawab, nah ini nanti akan masuk ke step selanjutnya. Terus how can you achieve that, gitu kan? What next step itu di selanjutnya.
Jadi ketika why-nya sudah terjawab, how-nya gimana sih caranya kita untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, melalui apa. Kemudian masuk ke section yang terluar, ada what. Apa yang udah kita lakukan? Kalau kita udah tahu alasannya apa, kita udah tahu gimana caranya lewat, ya misalkan why-nya adalah kalian pengen bekerja dia dapat uang. Terus how-nya gimana caranya? Ya bekerja. Dan lewat seminar-seminar, webinar seperti ini juga, atau mungkin short course atau apapun itu. Dan what you do, gitu. Apakah kalian sudah melakukannya? That's really matter. Seperti itu teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman di sini karena masih muda-muda sekali ya, tentu sangat-sangat haus akan achievement ya, haus akan ilmu dan seperti itu. That's a really good. Gitu. Jadi teman-teman bisa nanyain dulu dari the golden circle ini, tanyakan dulu sebelum nanti teman-teman dipaksa keadaan untuk memikirkan itu ya. Sekarang jadi masih disponsori juga ya mungkin dengan orang tua, jadi masih idealismenya cukup tinggi. Oke, bisa next mungkin. Nah, ini fakta ya teman-teman, fakta di mana kita nggak bisa denial. Bahwasanya sekarang penggunaan teknologi itu sudah sangat masif dan bahkan di segala jenis industri teman-teman, terutama di bidang corporate ya. Ini ada salah satu contoh kasusnya dari Unilever. Jadi kalau Unilever itu mereka sudah mulai menggunakan AI ya dalam proses seleksi kandidatnya seperti itu. Karena kalau dari HR sendiri ya, dalam sehari itu kita bisa kalau saya dulu bisa dalam satu hari 30 sampai 50 CV bisa masuk kayak gitu ya, karena memang cakupan bisnisnya kan cukup luas gitu kayak. Dan saya ngehandle di nggak hanya di wilayah satu, tetapi ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jogja dan Solo, yaitu salah satunya. Itu dalam sehari kita bisa kolek sekitar 30 sampai 50 CV. Nah, kalau itu dihandle oleh satu orang, teman-teman, itu apa ya? It's kind of wasting time karena masih banyak pekerjaan HR lain yang harus kita selesaikan gitu. Apalagi tingkatannya Unilever, ya. Karena Unilever sendiri kan ya kita tahu it's a big company gitu kan, ya pasti peminatnya juga banyak lagi gitu. Dan mereka kalau cuma mengandalkan secara manual gitu nggak kelar-kelar kerjaannya. Nah itulah letak teknologi sekarang itu digunakan. Bukan, teknologi itu bukan berarti menghilangkan manusianya ya teman-teman, tetapi untuk mempermudah pekerjaan sehingga pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh manusia itu bisa lebih maksimal di situ. Ini untuk hal-hal terkait dengan dokumen dan sebagainya itu bisa di take over ke AI seperti itu. Oke, itu challenge ya teman-teman, dan we can't even deny it. Ya. Jadi teman-teman setelah ini ya saya harapannya teman-teman bisa membangun pola pikir gimana sih bisa survive di era digitalisasi saat ini. Gitu. Oke, silakan next. Oke, ini katanya Pak Andri Andoko ya, bahwasanya kalau di industri itu sebenarnya sudah mengadopsi AI-nya gitu. Kita sudah punya di Harus Company sendiri, kita juga punya teman-teman. Kita mengembangkan AI ya. Kalau related dengan bidang HR itu kita punya AI screening CV. Jadi kalau berapa banyak CV yang masuk itu bisa langsung kita upload, kemudian kita bisa tahu overview-nya mereka, kandidatnya, dan ketika kita misal nyari untuk bagian full stack developer gitu ya, tinggal cari aja, nanti mereka bisa diurutkan dari prioritas paling atas kayak gitu. Nah, dia sendiri mengatakan bahwasanya AI itu sudah ada di perusahaan manapun, tetapi kapabilitas human-nya itu masih kurang teman-teman. Ini bitter truth ya aku bilang. Jadi memang PR untuk kita semuanya juga dari industri dan juga instansi pendidikan gitu. Oke, mungkin di sana.
Nah, ini adalah skill gap ya, ekspektasi ya, dari perusahaan itu mintanya seperti apa dan yang tersedia itu seperti apa. Karena sejauh ini yang saya temukan ya memang hmm, ini faktanya gitu. Jadi harapannya industri sendiri ya pastinya sudah punya skill yang relevan. Relevan dalam artian itu nggak harus yang expert banget di bidangnya. Ya mungkin ada beberapa company yang memang kualifikasi pendidikannya harus minimal pengalaman sekian tahun gitu. Baru lulus udah disuruh ini aja menguasai semua elemen ya. Kadang dunia tidak adil teman-teman. Nah, kayak gitu. Tapi gini, skill yang relevan atau yang mumpuni ini dalam artian ketika perusahaan itu membutuhkan jabatan tertentu, misalkan HR compensation and benefit ya. Berarti ketika teman-teman menyajikan di dalam CV, di portfolio itu bisa dikasih nih apa namanya pengalaman-pengalaman dari yang sudah teman-teman lakukan gitu yang berkaitan dengan compensation benefit itu misal expert di Excel dan sebagainya. Kemudian pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini bervariatif ya sebenarnya. Kalau tadi saya sampaikan di beberapa jabatan memang mengharuskan untuk berpengalaman selama beberapa tahun. Tetapi terus gimana dong kalau untuk yang fresh graduate gitu kan? Kalau untuk fresh graduate sendiri teman-teman, kan sekarang juga banyak ya kayak magang, kemudian apa namanya short course gitu. Nah itu bisa teman-teman jadi nilai jualnya dari teman-teman sendiri. Karena kan ketika short course itu sendiri teman-teman benar-benar melakukan project ya, project yang sesuai kayak gitu. Project yang itu relevan dengan jabatan yang kalian tuju seperti itu. Pada intinya teman-teman sudah pernah melakukan proyek nyata kayak gitu sih. Oke. Kemudian problem solver dan juga inovatif. Nah, problem solver ini teman-teman ini nggak sekedar by textbook aja teman-teman. Kita kalau di ibaratnya kayak real life ya, ketika kita survival game gitu. Dan keadaan darurat kita tuh nggak akan sempat teman-teman, nggak akan sempat untuk membuka buku kalau ada case seperti ini aku harus gimana ya, itu akan it cost time gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman sudah melatih problem solver itu jauh sebelum masuk ke dalam dunia industri corporate gitu. Nah, lewat apa? Lewat kegiatan-kegiatan ya, mungkin kegiatan mahasiswa yang atau mungkin kegiatan akademisi kayak gitu. Itu juga bisa masuk teman-teman. Kemudian siap langsung produktif. Nah, ini jangan dipandang bahwasanya oh ini berarti perusahaan nggak ngasih waktu untuk kita apa adaptasi, no, nggak seperti itu juga gitu. Tetapi pada faktanya nih lagi-lagi di truth ya teman-teman semuanya, adik-adik sekalian nggak mau apa namanya menghantui gitu kan, tetapi ini biar teman-teman juga tergerak ya, mempersiapkan diri. Nah itu kalau dalam perusahaan itu memang idealnya kan kita ada yang namanya sesi onboarding, kemudian training dulu kayak gitu. Nah itu bisa dimanfaatkan dalam waktu tersebut, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian setelah masanya selesai ya harapannya adalah teman-teman sudah bisa langsung settle dengan pekerjaannya kayak gitu sih. Oke, mungkin bisa next. Nah, mindset apa sih yang harus dimiliki teman-teman ya? Ada 4 elemen nih kalau saya jabarkan di sini ya. Yang pertama adalah growth mindset. Growth mindset itu tentang bagaimana sih pola pikirnya kita itu jadi lebih berkembang, lebih open minded gitu. Ketika misal kalau dalam pekerjaan itu sangat-sangat lumrah ya teman-teman, ketika kita misal ada hal yang keliru gitu ya di dalam tugas yang diberikan oleh atasan. Nah, dan kita dapat feedback nih, kita dapat feedback, dapat evaluasi untuk reportnya kok gini gini gini. Nah, ketika kita dapat evaluasi kayak gitu teman-teman, kalau mental blocking ya itu pasti akan denial, kayak nggak bisa kan aku udah bekerja, aku udah ngerjain ini semalam loh bapak, kayak gitu. Tetapi growth mindset di sini adalah berusaha untuk memperbaiki.
kayak oh iya betul juga ya, ternyata memang apa yang aku kerjakan ini masih belum maksimal. Terus kedepannya aku harus gimana. Nah, dari situ teman-teman akan terbangun gimana cara solving problemnya. Kemudian adaptif. Nah, adaptif di sini teman-teman, karena saya kan cukup banyak juga ya di bidangnya, dari bidang tadi gadget, kemudian masuk ke transportasi ya di Honda, kemudian masuk ke teknologi. Itu sebenarnya 3 bidang yang berbeda kan teman-teman. 3 bidang yang berbeda, dan I don't even know what I'm gonna face ketika saya bekerja. Jadi saya harus menyesuaikan lagi nih basic knowledge-nya terkait dengan basic gadgetnya seperti apa. Walaupun kita di bidang HR ya teman-teman, tetapi lini bisnis itu juga berpengaruh terhadap bagaimana kita solving problem ke employee gitu. Kemudian lifelong learner. Nah, ini agak berkaitan juga ya dengan growth mindset tadi. Kalau growth mindset itu berkaitan dengan how we thinking about something, and lifelong learner itu bagaimana kita bisa mengeksekusikan itu. Bagaimana kita bisa menggerakkan diri kita untuk mendorong lebih ke arah yang lebih baik. Kita bisa belajar banyak hal kayak gitu. Kita terbuka untuk mempelajari bidang-bidang baru, mempelajari kesalahan-kesalahan baru. Jangan sampai membuat kesalahan yang lain tapi ya. Nah, kemudian etik. Nah, etik ini menurut aku sendiri ya, menurut saya sendiri itu adalah basic sekali ya teman-teman. Itu jadi pertimbangan dari HR, pertimbangan cukup tinggi ya, karena setinggi apapun ilmu yang kita punya, setinggi apapun jabatan yang kita emban, gitu, kalau kita nggak punya etika, otomatis we're not gonna survive, teman-teman. Gitu. Jadi apalagi ketika interview pertama kali ya teman-teman, saya harapkan ketika teman-teman nanti ada kesempatan ketika interview pertama kali itu dijaga etikanya. Bagaimana sih menghandle attitude? Kita akan bahas nanti yang lebih lanjut, lebih detail. Sorry. Okay. Next. Nah, oke. Ini adalah skill yang paling dicari industri saat ini, teman-teman. Kita bagi jadi 2 ya, soft skill dan juga hard skill. Kalau soft skill ya berkaitan dengan interpersonalnya kita ya, gimana sih kita berkomunikasi secara aktif. Ada satu statement dari rekan kerja saya dulu yang saya ingat. Sebagus apapun kamu kerja, ketika kamu nggak bisa mengkomunikasikan apa hasil kerjamu, it's kind of nonsense. Karena terkadang itu bakal diserobot sama temenmu ya, yang bisa mengkomunikasikan lebih baik gitu. Dan terkadang kita mikirnya ini cari muka, itu bukan cari muka teman-teman, tetapi dia bisa mengkomunikasikan lebih bagus gitu. Nah, berarti challenge-nya dari teman-teman sendiri. Ketika teman-teman sudah punya kapabilitas ya, kapabilitas bekerja secara profesional, tapi lack of communication gitu. Berarti teman-teman harus mulai belajar how to communicate. Ya, bukan untuk memblocking orang lain, tetapi untuk meningkatkan kapabilitas diri teman-teman sendiri kayak gitu. Kemudian ada critical thinking, kemudian kolaborasi, teamwork, dan juga time management, self discipline. Ini waktu saya masih aman kan ya? Sebelum oke. Nah, kita agak percepat ya teman-teman biar bisa langsung ke teknis. Nah, kalau untuk hard skill sendiri, kalau tadi kita berbicara soft skill itu interpersonal ya, kaitannya dengan bagaimana kita berlaku, berpikir. Kalau hard skill ini terkait dengan teknis. Nah, misalkan kalau HR sendiri kemampuan untuk wawancara, misalkan nama wawancara orang, kemudian kalau komben untuk nge-running payroll kayak gitu-gitu. Oke, mungkin bisa next. Agak cepat ya teman-teman, ternyata sudah dikejar. Oke, nah mempersiapkan talenta unggul. Gimana sih caranya? Yang pertama, mengembangkan skill sejak dini. Ini bukan berarti kayak Haji Torik ya, 2 bulan udah naik haji. Itu nggak gitu juga. Atau mungkin kayak AB yang ada 3 tahun udah punya portfolio juga.
Jadi mengembangkan skill sejak dini itu dalam artian kayak tadi, misalkan teman-teman rajin-rajin nih ikut webinar, atau mungkin rajin-rajin membaca yang berkaitan dengan pekerjaan dari teman-teman nanti gitu. Pengalaman magang, organisasi itu juga penting. Kemudian membangun personal branding profesional gitu. Kalau teman-teman punya LinkedIn ya, itu juga bisa dipakai ya teman-teman, dimanfaatkan gitu. Jangan itu memang social media, tetapi khusus untuk secara professionally kita selalu nyari kandidat di situ. Saya sering sekali kok teman-teman tanpa saya nyari pekerjaan pun justru rekruter yang datang ke saya itu. Walaupun kalau teman-teman bisa lihat LinkedIn saya juga nggak terlalu bagus-bagus banget gitu kan, tapi itu informatif. Ya. Pada intinya membranding diri secara personal lewat itu tadi. Sekarang untungnya ada LinkedIn. Oke. Kemudian pentingnya portfolio dan CV yang relevan. Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman terkait dengan CV dan juga portfolio yang saat ini lagi happening juga ya, jadi bahan diskusi dengan HR di seluruh Indonesia. How to create effective CV dan juga portfolio yang menarik. Begitu. Oke, mungkin next. Nah, ketika kita apply sebuah pekerjaan ya, itu jangan disamakan semua teman-teman. Jadi kita perlu mengcustomize. Ibaratnya kalau ketika kita memilih pasangan gitu kan. Nah, kan treatmentnya beda-beda nih. Ada yang dia backgroundnya arsitektur, berarti kita bahasannya harus tentang arsitektur. Atau mungkin kita lagi deket sama sastra Inggris. Nah, kita berarti harus bahasanya pakai bahasan percakapannya menggunakan topik itu. Nah, itu sama teman-teman dengan CV. Ya, jadi kalau teman-teman mengirimkan CV, itu usahakan dilihat dulu gitu. Jabatannya yang kalian mau masukin itu apa? Bidangnya itu apa? Misalkan kalau teman-teman mau masuk ke harus teknologi ya. Bagian human development misalkan. Nah, berarti di CV yang kalian tuliskan itu harusnya yang berkaitan dengan human development, pengalaman kalian ketika di perkuliahan dan juga sebagai human development itu kaitannya apa. Kemudian hal-hal terkait dengan IT company kayak gitu. Oke, mungkin bisa next. Nah, ini contohnya. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin ada yang tanya kemarin ke saya tuh kayak, Ibu, CV itu bagusnya yang gimana sih? Apakah sekarang cuma menerima CV ATS saja? Gitu. Enggak juga sih teman-teman. Yang namanya CV itu kita lihatnya adalah dari kontennya. Gitu. CV ATS ataupun CV yang apa namanya kreatif seperti ini ya, ini juga sama-sama bagusnya asalkan konten yang ada di dalamnya itu sesuai kayak gitu. Jadi percuma juga kalau memang dia ATS ya, tetapi ternyata yang di attach teman-teman adalah yang tidak related atau mungkin kurang informatif dan sebagainya, terlalu singkat atau mungkin terlalu panjang kayak gitu. Oke, next. Nah, yang pertama nih teman-teman, yang harus ada di dalam CV-nya kalian itu, yang pertama harus ada nama, nama ini ya sesuai KTP ya, kemudian kontak atau informasi kontak personnya kalian gitu. Jadi biar HR itu nggak kesulitan karena terkadang ada nih saya sempat menemui beberapa CV yang dia tuh nggak ada kontaknya gitu loh. Jadi cuman ada nama dan alamat. Ya, terus itu kayaknya terlalu in rush banget ya dia, jadi kelewatan atau apa. Padahal sebenarnya bisa aja lolos screening, tetapi karena tidak ada informasi yang jelas atau mungkin penulisan email yang salah atau mungkin ada salah digit di dalam nomor handphonenya gitu, itu juga sangat bahaya. Jadi ketika teman-teman bikin CV ya kontaknya itu diharapkan
dicek lagi gitu loh, kevalidannya ya, validasi datanya itu dicek lagi. Nah, kemudian ada profile summary. Nah, profile summary ini teman-teman singkat aja sebenarnya, yang perlu teman-teman attach singkat aja, tapi not too personal ya. Jadi mungkin masih banyak yang menuliskan saya adalah orang yang bekerja keras. Ya tahu bekerja keras, karena kalau kalian nggak bekerja keras kalian nggak akan apply kayak gitu. Jadi nanti hindarilah profile summary yang terlalu subjektif dan personal gitu. Nanti akan ada slide selanjutnya. Nah, kemudian ada education background, ada work experience-nya, ya, ada organization experience kalau ada ya. Mungkin ada komunitas di luar kampus kayak gitu nggak apa-apa. Kemudian skill dan achievement. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini cara menulis profile summary, teman-teman. Kalau misal, ini saya kasih contoh ya, di Horus Teknologi, kita sedang mencari sales eksekutif B2B, business to business. Nah, berarti yang teman-teman tuliskan di profile summary-nya itu berkaitan dengan jabatan sales eksekutif. Penulisannya mungkin kayak gini. Saya sudah berpengalaman di bidang sales eksekutif B2B atau mungkin related field gitu, dan atau mungkin teman-teman yang masih fresh graduate ya, berpengalamannya di bidang dulu di KWU ada pengajaran ya, ada mata kuliah KWU yang berkaitan dengan bisnis kayak gitu, itu juga bisa dituliskan. Dan sekarang tuh pakai ChatGPT sangat-sangat mudah, teman-teman. Teman-teman tinggal nulis prompt-nya aja gitu kan. Buatkan saya profile summary, saya background-nya bla 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 kayak gitu. Singkat aja gitu. Jadi karena tadi saya bilang ya, melamar pekerjaan CV-nya itu harus yang customize gitu, biar lebih terarah, biar recruiter tuh ngerasa oh ini emang related dengan what I need gitu kan, fulfill what I need. Profile summary aku pikir teman-teman sudah mulai paham ya. Oke, next. Halo. Nah, oke, penulisan education. Nah, kalau education ini sebenarnya teman-teman harusnya informatif juga ya, teman-teman. Di sini ada univnya apa ya, kemudian degree, apa namanya, jenjang pendidikannya misalkan S1 psikologi di Universitas Batu Buana, kemudian IPK-nya berapa. Nah, kalau di atas 3,5 nggak apa-apa dituliskan aja, tetapi kalau di mungkin menurut teman-teman nggak terlalu pede untuk menuliskan, itu nggak apa-apa sih sebenarnya. IPK nggak terlalu berpengaruh juga untuk beberapa perusahaan ya, atau mungkin sudah di disclaimer dulu biasanya di bagian kualifikasi ya, harus minimal IPK berapa kayak gitu. Nah, kemudian dituliskan juga nih kemampuan teman-teman ketika teman-teman kuliah itu apa, desain instruksional kah, atau mungkin teknik interview, atau mungkin screening kandidat, atau mungkin hal-hal lain lah yang bersifat teknis kayak gitu. Itu bisa dituliskan di bagian education. Singkat saja, nggak perlu bertele-tele. Paling 3-5 baris itu sudah cukup panjang gitu, teman-teman. Kemudian ada waktunya. Nah, ini juga saya sempat menemui juga ya, ada yang dia nuliskan udah lengkap nih, tetapi kita nggak tahu tahun masuknya kapan, tahun lulusnya kapan kayak gitu. Karena dari perusahaan sendiri juga pasti mempertimbangkan, oh ini udah lulus apa belum ya, atau mungkin ini valid atau enggak ya kayak gitu. Karena kadang kita juga background checking ya teman-teman, background checking lewat PPDikti gitu. Oke, next. Nah, kemudian internship experience. Nah, penulisan buttonnya ini teman-teman, di bagian detailsnya ini seringkali terlalu banyak job list yang diberikan gitu ya. Pada faktanya memang yang dikerjakan banyak ya, rutinan-rutinan tuh banyak gitu. Nah, nggak mungkin saya harus menuliskan setiap pagi saya harus ngecek email,
Terus button kedua, saya harus menghubungi kandidat. Button ketiga, saya mengirimkan email ke klien. Keempat, saya monitoring apa namanya presensi dan sebagainya. Itu bakal 5 lembar sih aku yakin gitu. Tetapi yang namanya CV itu ya, karena HR juga nggak terlalu banyak waktu juga gitu kan, cukup kasih 3 sampai 5 poin aja gitu, detail. Dan itu teman-teman harus perhatikan lagi ya kalimatnya. Diusahakan itu menggunakan kalimat aktif teman-teman. Jadi bukan dengan menginput data di sistem. Nah, itu kan adalah rutinan ya teman-teman. Tetapi ketika itu diubah menjadi sesuatu yang aktif, menganalisa, kemudian membuat sistem dan sebagainya. Itu yang seharusnya dituliskan, bukan hal-hal yang terlalu apa ya job desk rutinan kayak gitu. Oke, next. Untuk experience di organisasi sendiri ya teman-teman, itu juga hampir sama ya, diusahakan cukup 3 sampai 5 poin aja ya, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu panjang gitu, karena CV yang baik itu bukan yang terlalu banyak, tetapi yang informatif gitu teman-teman. Oke, next. Untuk skill, interest, dan achievement. Nah, mungkin barangkali ada dari teman-teman yang masih menggunakan apa ya namanya, grafik ya, grafik di sebelah kiri, kanan apa kiri nih? Kiri. Itu kayaknya udah old style sekali ya teman-teman, karena itu sifatnya kayak subjektif gitu loh. Jadi teman-teman hanya menilai diri teman-teman sendiri, nggak ada validasinya gitu loh. Dituliskan di situ Corel Draw itu berapa, berarti 7 dari 10 ya, misalnya 7 dari 10. Yang mengakui kamu punya skill 7 dari 10 tuh siapa? Kamu ukur dirimu sendiri ya, that's really good, tapi kayaknya kurang objektif teman-teman, karena ketika perusahaan screening kan POV-nya adalah dari user ya, kayak gitu. Kalau mau dinilai ya berarti harus di tes dulu gitu. Nah, kalau skillnya di sini teman-teman bisa menuliskan terkait dengan hard skill yang teman-teman miliki kemarin sorry, kayak tadi ya, misal teman-teman emang bagus dalam bidang Excel, atau mungkin teman-teman bisa bikin rancangan kurikulum kayak gitu, itu bisa dituliskan. Atau mungkin di apa ya, kalau programmer kan memang lebih teknis sekali ya teman-teman. Oke, mungkin next. Udah di nih. Nah, ini gimana cara HR untuk melihat men-screening ya secara cepat. Jadi arahnya adalah dari titik sini ke kanan, ke bawah, kanan lagi, dan ke bawah lagi. Makanya kebanyakan peletakan dari CV itu kayak gitu. Kontaknya ada di bagian atas ya, bagian atas, kemudian detailnya di 2, baru nanti turun ke bawah. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini lebih ke preposition buat mengatur layout CV-nya kayak gitu. Oke, next mungkin. Nah, gimana sih caranya? Kalau sekarang kan kita pakai ATS ya, sistem ATS gitu. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak pakai grafis, teman-teman. Gitu. Jadi fokusnya adalah ke fontnya aja, professional font. Nah, professional font ini juga ada beberapa font itu yang kadang nggak terbaca oleh sistem teman-teman. Jadi diusahakan menggunakan fontnya ya yang normal-normal aja. Gitu. Biasanya apa sih? Calibri, gitu. Kemudian keyword yang match dengan job description kayak tadi, misalkan tentang sales B2B gitu. Nah, berarti yang dituliskan di CV-nya ya yang berkaitan dengan sales B2B itu sendiri, itu biar memudahkan sistem membaca. Oke, mungkin bisa next. Nah, ini terkait dengan visualnya ya teman-teman. Tadi juga udah disinggung ya sedikit, pakai color-nya
atau warna fontnya itu hitam aja. Ya nggak apa-apa sih untuk meng-highlight, misalkan untuk nama aku dikasih warna orange Kak biar lebih ter-highlight ya, that's good. Tapi asalkan tadi ya, ada perbedaan antara warna font dan juga background gitu. Ini ada di teori warna ya teman-teman, saya dulu pernah belajar tentang teori warna. Jadi biar objek yang di depan backgroundnya itu bisa langsung terbaca oleh sistem teman-teman. Kayak dia nggak nyatu gitu loh dengan background. Kan agak susah juga ya. Misalkan fontnya warna kuning nih, terus papernya warna putih, kan jadi nggak terlalu stand out gitu. Kemudian pakai font yang tadi ya, yang normal-normal aja. Terus pakai bullet point. Misalkan tadi ada deskripsinya kan, minimal poinnya adalah 3 sampai 5 gitu. Itu ditandai pakai apa namanya? Shape. Jangan langsung kalimat-kalimat aja, nanti nggak bisa bedain saya mulainya kalimat dari mana. Oke, next. Nah, kita masuk ke dalam sesi interview ya teman-teman semuanya. Jadi kalau interview itu ketika kita melakukan interview, kan terkadang ada nih beberapa dari teman-teman mungkin masih agak kagum juga karena mungkin belum terbiasa. Nah, anggap aja ketika interview itu kita lagi ngobrol teman-teman. Kita tuh lagi ngobrol dengan teman lain yang belum pernah kita temui gitu. Kita menggali. Jadi nggak hanya satu arah, nggak hanya dari perusahaan nanya ke teman-teman, tapi teman-teman juga berhak untuk menanyakan ke perusahaan. Tapi mana aja pertanyaannya nanti akan kita bahas. Oke, next. Nah, ini ada beberapa treatment ya, dari interview yang sering dilakukan. Yang pertama ada case interview. Case interview ini berkaitan dengan ketika teman-teman menemukan sebuah kasus ya, sebuah kasus di pekerjaan, ya, itu nanti kamu handle-nya seperti apa. Kemudian ada job simulation. Kalau job simulation langsung dikasih ini sih apa namanya waktu untuk melakukan pekerjaan. Ini untuk beberapa jabatan ya, misalkan kayak editor video kayak gitu. Nah itu biasanya langsung praktek juga saat itu. Atau mungkin untuk teman-teman HR yang bagian rekrutmen nanti akan dites juga nih. Oke, coba silakan kamu praktek dengan cara interview kandidat seperti apa sih. Kemudian panel interview. Kalau panel interview itu yang menginterview ada banyak ya teman-teman semuanya dari beberapa user karena ada beberapa role atau jabatan yang memang membutuhkan apa ya namanya banyak user yang terlibat di dalamnya. Misalkan kayak role manager gitu kan, pasti ada di manager sini manager A, B, C yang nantinya ikut untuk melakukan interview tersebut selain dengan HR. Oke, mungkin next. Nah, ini tipe-tipe pertanyaan yang sering dilontarkan, ya, ditanyakan oleh HR sendiri. Yang pertama adalah personal interview questions. Nah, personal interview questions ini berkaitan dengan coba ceritakan diri kamu kayak gitu. Nah, ketika menjawab ya teman-teman, ketika menjawab ini jangan terlalu personal juga. Kayak tadi, saya orangnya boleh sih jujur, tapi jangan terlalu melebih-lebihkan kayak gitu. Karena pada akhirnya nanti akan terguak juga ketika nanti teman-teman bekerja. Dan behavior based question. Behavior ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menyelesaikan problem. Nah, misalkan kayak misal di perusahaan ada karyawan yang kecelakaan, kemudian dia ternyata belum terdaftar BPJS, bla bla bla. Nah, menurut kamu gimana? Kayak gitu. Itu masuk ke kategori behavior based question. Kemudian ada hypothetical question. Nah, hypothetical question ini berkaitan dengan eksternal. Kalau behavior itu gimana cara kita menyelesaikan sesuatu masalah yang berkaitan ya dari kita ke
eksternal, tetapi kalau hypothetical question itu dari kacamata eksternal ke eksternal. Nah, misalkan kayak gini, kalau kamu apa yang kamu lakukan sih kalau ada cekcok antara karyawan dan juga manajerial kayak gitu. Itu masuknya ke dalam kategori hypothetical question gitu, teman-teman. Oke, mungkin next. Nah, ini beberapa tips untuk interview tadi ya. Kalau ada pertanyaan tentang personal interview itu biasanya gini, tell me about yourself, terus what motivated you, terus deskripsikan, bla bla bla, deskripsikan diri kamu, bla bla bla. Nah, tipsnya adalah sesuaikan jawaban kamu dengan role yang saat itu kamu tuju. Kemudian yaitu tadi jujur tapi tidak melebih-lebihkan. Kemudian yang kalian cari itu apa sih di di perusahaan itu? Apa yang biasanya tuh pertanyaannya gini teman-teman, dalam 5 tahun ke depan kamu nanti ada pandangan kemana? Ya itu selalu muncul teman-teman. Biasanya sih akan selalu muncul. Sejauh ini saya selalu menemukan kayak gitu dan saya selalu nanya dalam 5 tahun ke depan itu untuk mengukur sejauh mana sih visi kamu dan apa yang bakal kamu lakukan ketika kamu nanti masuk ke perusahaan. Nah ini teman-teman bisa mempersiapkan diri nih kalau yang masih belum tahu tadi dalam 5 tahun ke depan mau ngapain. Oke, next. Oke, kemudian ini teknik ya, teknik untuk menjawab dengan metode STAR. Pertama, kita dengerin dulu ya teman-teman, we should listen about what exactly they meant to be. Apa yang mereka tanyakan gitu kan, apa yang ditanyakan oleh HR, kemudian situasinya kayak apa, kita mendeskripsikan dulu. Jadi gini Pak, kalau saya dihadapkan dengan case seperti ini, kemudian sambungkan dengan tugasnya, ya, tugas yang sudah teman-teman lakukan. Saya dulu pernah menemui kasus seperti ini Pak, mungkin kayak gitu, itu jauh lebih baik. Kemudian ada actionnya apa, kemudian resultnya apa. Jadi ketika menjawab sebuah pertanyaan case, ya study case tadi yang diberikan oleh SR itu kasih dulu apakah kamu udah pernah sih nemuin problem kayak gitu, atau mungkin problem organisasi itu juga bisa. Jadi dulu saya di organisasi itu sempat Pak menemui problem yang hampir mirip sih, tapi agak beda sih. Gitu. Nah yang saya lakukan itu gini, actionnya seperti ini. Nah hasilnya Pak, problem tersebut bisa terselesaikan kayak gitu. Oke, mungkin next. Nah ini contoh portfolio ya, mungkin bagi teman-teman yang masih belum punya portfolio, nggak apa-apa, habis ini dibikin ya, biar teman-teman ada gambaran juga ketika nanti sudah lulus, sudah mulai mencari pekerjaan, itu teman-teman udah siap, udah nggak bingung lagi mau menjelaskan diri teman-teman itu sebagai apa yang udah teman-teman lakukan gitu. Oke, next. Secara umum ya teman-teman yang bisa teman-teman attach di bagian portfolio itu yang pertama ada summary profile-nya tadi. Walaupun di CV-nya ada gitu kan, tetapi kalau di CV tadi kan cuma sekilas aja nih, cuma paling 3 baris gitu kan. Tetapi di portfolio teman-teman boleh, nggak apa-apa mau bikin cerpen di situ boleh, tapi yang yang informatif lah, yang informatif aja gitu, nggak usah terlalu dilebih-lebihkan. Summary profile-nya boleh di situ mungkin 1 page ya. Teman-teman sekarang bisa kok pakai Canva ya. Canva sekarang sangat memfasilitasi sekali untuk teman-teman bikin portfolio yang keren-keren dan eye-catching. Kemudian ada daftar isinya. Jadi daftar isi itu memudahkan pembaca ya tentunya untuk menuju section yang dia mau. Mungkin bisa langsung masuk ke bagian experience kayak gitu. Kemudian ada
kontennya, konten atau project yang udah teman-teman lakukan. Portfolio itu nggak melulu tentang project yang dilakukan saat kerja ya teman-teman, tetapi bahkan ketika teman-teman di perkuliahan pun bisa dimasukkan, misalkan kayak magang atau mengajar atau mungkin komunitas-komunitas lain yang based on project itu bisa dimasukkan di situ. Jadi teman-teman menjelaskan yang sudah saya lakukan itu gini. Jangan lupa kontak ya, kontak itu sangat penting teman-teman. Diusahakan validasi dulu, emailnya udah bener apa belum, nomor teleponnya aktif apa enggak. Nanti jangan-jangan yang dikasih di portfolio nomor yang lama, karena kebanyakan ayang nih, jadi nomornya banyak, bingung nanti. Kemudian link another platform kayak LinkedIn itu juga baik gitu. Oke, mungkin bisa next. Nah, ini tadi ya bersama juga penulisannya, teman-teman ketika menuliskan proyeknya itu bisa menggunakan teknik STAR tadi. Situation, task-nya apa, action-nya apa, result-nya apa. Ketika teman-teman melakukan proyek apa ya, kampus mengajar misalnya, ya, mengajar. Nah, saat itu saya mengikuti kampus pengajar, tugas saya sebagai pengajar ABC, yang saya lakukan ABC dan hasilnya ABC kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin bisa next. Waktunya udah nih. Nah ini contohnya, contoh penulisannya ya. Nanti teman-teman bisa di screenshot, ya nggak boleh nggak apa, silakan. Ini contoh situationnya, dan project ini saya ada challenge, bla bla bla. Nah langkah yang dilakukan itu apa? Kemudian setelah dapat resources, yang saya lakukan itu apa? Dan hasilnya kayak gimana? Hasil yang sudah saya peroleh gitu. Oke, next mungkin. Nah, tipsnya ya teman-teman, ini bisa dicoba ya untuk teman-teman semuanya. Yang pertama adalah cari jalur karir yang sesuai. Jangan sampai nih teman-teman lulusan psikologi ya, rencananya mau HR gitu, tapi malah melenceng jauh dari bidang itu. Bidang biokimia misalkan, kan it's not really related gitu guys. Jadi pilihlah yang sejalur. Oke, kemudian persiapan hadapi rekrutmen dan juga wawancara. Nah, tadi mungkin sekilas ya terkait dengan bagaimana ketika teman-teman melakukan interview, hal-hal apa aja yang bakal ditanyakan ya, yang tadi terkait dengan personal, mungkin personal pasti ditanyakan, kemudian behavior-nya teman-teman, dan juga bagaimana teman-teman menghadapi case-case di pekerjaan yang related. Kemudian adaptasi di lingkungan kerja pertama. Nah, kalau skill adaptasi ini kan bukan sesuatu yang by textbook ya teman-teman. Itu tuh ada sesuatu yang dibangun. Nah, mulai saat ini ya, karena belum terlambat juga nih buat teman-teman untuk memulai, hari ini juga teman-teman bisa untuk melatih skill adaptasinya itu. Jadi ketika ditempatkan dimanapun, ketika teman-teman ada di kolam manapun, teman-teman masih bisa hidup, teman-teman masih bisa berkarya, teman-teman masih bisa bahagia, kayak gitu. Kemudian memanfaatkan platform digital dan networking. Nah, jadi jangan malu ya ketika teman-teman kayak dinilai, oh kamu so eksis banget kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ini personal branding namanya, gitu. Oke, nggak apa-apa. Next, coba. Nah, ini tadi ya kayaknya udah disampaikan juga. Jadi harapannya ketika teman-teman masuk ke dalam dunia pekerjaan yang profesional, ya, terutama ini di era digital, gitu, teman-teman bisa menjadi problem solver, karena dengan adanya AI ini tidak menggantikan manusia teman-teman. Itu salah ya, itu adalah pemahaman yang salah. AI ada bukan untuk menggantikan manusia, tetapi AI ada untuk mempermudah pekerjaannya manusia
sehingga manusianya sendiri bisa melakukan development lain yang lebih masif lagi kayak gitu. Kemudian inovasi. Nah, kalau kita pakai AI nih misalkan, AI itu memberikan hasil sesuai apa yang kita input, benar ya teman-teman. Kalau belum terinput di AI, nggak akan mungkin itu muncul, gitu. Nggak akan mungkin itu muncul serta merta di situ, kecuali ada manusia yang mengarahkan AI-nya. Jadi sepinter-pinternya AI lebih pintar manusia sebenarnya teman-teman. Tetapi kapabilitas untuk menyimpang informasinya jauh lebih banyak lewat AI kayak gitu karena memang keterbatasan human brain ya kalau teman-teman psikologi kan juga pasti belajar gitu kan kalau manusia itu punya batasan uh, untuk mempelajari bidang atau mungkin multitasking kayak gitu maksimal dua bidang lah ya kalau multitasking kalau lebih dari itu biasanya tuh nggak apa namanya nggak terlalu maksimal nah, gitu oke bisa next nah ini studi kasusnya IPK-nya cukup tinggi kayak tadi, tapi sering gagal interview. Nah, karena apa sih? Itu tadi karena mereka belum siap, teman-teman. Mereka belum siap dalam menghadapi interview. Mereka belum bisa membawa menjual diri, menjual diri in a good ways ya. Jangan salah arti gitu. Menjual diri dalam artian profesional. Saya ini pernah Pak saya pernah jadi kepanitiaan untuk PKKMB. Sekarang namanya apa? Masih PKKMB nggak ya? Gitu. Ospek lah. Saya dulu kepanitiaan ospek Pak, bla 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 kayak gitu. Agak sombong dikit nggak apa-apa teman-teman, tapi tadi cukup realistis juga, nggak perlu yang terlalu meninggi. Kemudian sukses, ada kok juga yang sukses lewat personal branding teman-teman. Karena apa? Rajin-rajin bagi insight di LinkedIn, rajin-rajin update portfolio, kemudian rajin-rajin networking kayak gitu. Karena uh, saya sendiri sering di reach out oleh rekrutmen ya dari beberapa perusahaan besar ya, tetapi padahal saat itu saya masih bekerja teman-teman. Jadi posisinya saya masih dalam kontrak kerja dengan perusahaan yang lama, tapi masih ada perusahaan yang reach out kayak gitu ya itu sangat apa ya menurut saya penting banget gitu personal branding kita di social media di LinkedIn ya untuk hal-hal yang profesional kayak gitu oke next udah mungkin itu ya dari saya cukup itu yang saya sampaikan nanti bisa disambung lagi saya kembalikan kepada Kak Berti terima kasih. Eh, Gimana nih terkait materi-materi yang udah disampaikan oleh Kak Fitri? Mungkin bisa reach out dulu emoji yang kalian punya gitu. Apakah udah insightful dari materi-materi yang udah kami sampaikan gitu? Oke, mungkin cukup insightful ya. Nah, mungkin sedikit overview juga ya terkait sharing session selama aku menjadi HR development gitu, HRD gitu, selaku psikologi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, untuk apapun ilmu yang kalian dapatin di perkuliahan bangku perkuliahan psikologi itu menurut aku cukup membantu ketika nantinya ada sesi kan sesi lanjutan setelah kalian mengirimkan CV gitu, screening CV dan lain sebagainya. Di big company itu kalian tahu kayak misalkan di PT Astra dan lain sebagainya itu mereka ketika hire employee gitu kan itu mereka mendapatkan tes gitu psikotes. Nah itu kemarin saya akui ya aku akui juga kalau di psikologi itu kan kita mempelajari psikotes ya kayak WIST
terus warteg, terus Kreplin dan lain sebagainya itu menurut aku cukup membantu untuk langkah selanjutnya ketika kalian dinyatakan lolos ketika screening CV di big company gitu. Nah, maka dari itu mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya. Dan mungkin itu menjadi poin plus sih kalau ketika kalian di jurusan psikologi gitu. Nah, kan belum tentu juga di jurusan lain itu mendapatkan kayak itu praktikum psikodiagnostika yang mana itu kayak berlangsung apa kayak terjun langsung di psikotesnya dan itu mirip sih, nggak ada bedanya gitu. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman. Jadi kalau di dunia pekerjaan itu, di dunia industri dan lain sebagainya itu saingan kita itu nggak hanya dari psikologi aja gitu. Mungkin dari manajemen, dari mungkin dari pendidikan itu juga bisa masuk ke psikologi asal punya kemauan untuk belajar lebih lagi dan lagi gitu. Kayak haus akan ilmu gitu. Itu em, buat eh, saingan kita jadi banyak gitu. Nah, seperti yang teman-teman lakukan ini adalah juga menjadi salah satu untuk mendapatkan ilmu ya dari selain dari perkuliahan gitu. Nah, terus untuk selanjutnya, kalau kalian mungkin masih muda-muda ya, masih di angkatan 2023, 2025 gitu. Nah, itu nanti kalian bisa merambah ilmunya itu lewat organisasi gitu. Organisasi juga bisa, terus mungkin kalian juga bisa nih, kayak misalkan em, ikut organisasi itu kan melatih kalian untuk jadi sesuatu yang mungkin berani tampil di layar ataupun ngomong di depan umum gitu. Jadi poin plusnya itu juga. Terus dan nggak hanya itu, kita juga em, mengatur semua administrasi yang ada dan juga kita juga diwajibkan seperti kayak mengetahui jadi Excel itu harus cukup mumpuni ya untuk di dunia pekerjaan ini dan kalau kalian mau belajar dan mungkin mencoba-coba itu kalian bisa langsung share apa namanya searching di YouTube itu banyak sekali pelajaran dan mungkin sekarang cukup canggih ya teman-teman. Kita di era digital digital transformation tentunya kita kan sekarang udah ada AI ya yang udah sempat disinggung oleh Kak Fitri itu cukup membantu ya teman-teman daripada dulu kan kita minim informasi. Nah, kita harus bagaimana sih membrainstorming otak kita untuk bisa jadi bagaimana yang harus diperoleh hasil outputnya tuh sesuai dengan kita gitu. Nah, mungkin cukup untuk sharing sessionnya ya dari aku selaku alumni nih, alumni dari Mercubuana Yogyakarta, yang mana ilmunya cukup banget membantu aku untuk bisa screening tahap lanjutan ketika di big company gitu. Nah, mungkin em, oke langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Mungkin bisa raise hand untuk yang mau bertanya terkait materi yang udah disampaikan dan mungkin bisa raise hand langsung dan nanti bisa on cam gitu ya teman-teman. Silahkan. Ada yang mau bertanya dan nanti mungkin cukup 3 pertanyaan aja ya gitu. Oke, kalau mungkin kalian masih malu-malu nih untuk raise hand atau mungkin on cam atau off on terkait kalian bingung gimana sih caranya biar bisa lolos di perusahaan-perusahaan besar di company atau mungkin gimana sih screening CV yang jelas dan detail gitu. Boleh aja teman-teman.
Oke, mungkin langsung dijawab aja ya. Em, Mungkin langsung aku persilakan untuk Kak Fitri sebagai praktisi profesional di bidang HRD gitu. Mungkin silahkan Kak, aku persilakan waktunya, monggo silahkan. Oke, pertanyaan yang pertama ya, aku urutin dari Gora, Gora Fahri Ramadan. Halo Gora. Pertanyaannya adalah izin bertanya Kak, untuk CV itu lebih baik pengalaman langsung atau ada dasar sertifikatnya? Sebenarnya kalau tanya lebih baiknya mana, ya pasti lebih baik yang ada validasinya teman-teman. Gitu. Eh, akan jauh lebih baik lagi ketika teman-teman memang dibuktikan secara sahih dalam paper, atau mungkin karena mungkin sudah terlewat eventnya, udah terlewat proyeknya, dan teman-teman lupa nih, nggak, ternyata di sini nggak ada sertifikat dan lain-lain. Itu bisa nggak dicantumkan pun nggak apa-apa. Tetapi balik lagi, eh, kita harapkan ya sebagai praktisi HR, ketika teman-teman menuliskan sesuatu di dalam CV dan portfolio itu adalah sesuatu yang real, that you ever face that before. Itu kamu udah pernah melalui itu, kamu udah pernah melampaui itu. Jadi karena itu somehow akan tervalidasi juga ketika teman-teman di interview. Ketika di interview oleh HR ya, pastinya kita lihat dulu, oh kamu dulu pengalaman di ini ya, project A. Coba ceritain, kamu dulu ngerjain apa aja, kayak gitu. Dan pertanyaannya itu akan selalu mendetail, teman-teman. Pertanyaan dari HR itu akan mendetail, dan sampai di mana kamu, kalau kamu ngibul, kamu nggak akan tahu kamu mau jawab apa, kayak gitu. Nah, makanya kalau lebih baik mana, pengalaman langsung atau ada dasar sertifikatnya, kedua-duanya bagus gitu kan, tetapi akan lebih bagus kalau dua-duanya terlengkapi gitu, pengalaman langsung dan juga ada dasar sertifikatnya, karena terkadang ada juga nih beberapa pengalaman yang memang eh, tidak menyediakan sertifikat gitu. Ya, misalkan kayak kegiatan remaja masjid ya, ya pula yang mau masukin remaja masjid gitu kan, ya itu um, atau mungkin yang lain lah. Misalkan kegiatan-kegiatan sosial ya yang masih skalanya masih RT RW kayak gitu, itu boleh, nggak apa-apa ya, tapi kalau bisa sesuatu yang memang impactful dan sudah tervalidasi seperti itu ya Gora ya. Oke, sudah terjawab Gora, bisa dikasih reaction atau masih ini mengganjal nih? Oke, saya anggap aman ya, Goda, dan teman-teman lainnya juga. Kemudian pertanyaan kedua dari Dimas Dava. Untuk fresh graduate yang dibilang minim pengalaman atau bahkan pengalaman organisasi, apa yang perlu ditulis di CV? Gitu. Pertanyaannya gini, Dava, ketika kamu tidak ada pengalaman organisasi, aktivitas yang kamu lakukan apa? Aktivitas yang sering kamu lakukan setiap harinya itu apa? Jangan bilang kalau kamu setiap hari uh, bersosialisasi alias nongkrong dengan teman-teman. That's good ya for networking. Tetapi ketika when it comes to professionally ya teman-teman, itu jadi sesuatu yang apa namanya, kita pertimbangkan, dalam artian pasti satu orang tuh punya aktivitas lain gitu loh, aktivitas yang nanti menunjang ke pekerjaan gitu. Kalau memang tidak ada pengalaman organisasi, ya tadi teman-teman bisa cari kesibukan lain lewat komunitas di luar atau komunitas yang teman-teman benar-benar sukai. Misalkan kayak teman-teman saat ini uh, di bidang apa namanya, di jurusan psikologi, tetapi teman-teman itu suka fotografi ternyata. Dari pengalaman itu, nah teman-teman bisa tuliskan di situ pengalamannya, saya pernah ikut di dalam komunitas fotografi,
Apakah itu akan berguna dalam bidang HR? Kalau secara profesional, pasti ada slotnya di bagian HR Training and Development, teman-teman. Kalau teman-teman masih sekarang itu HR makin banyak ya teman-teman lini bidangnya dan bidangnya HR. Kalau dulu HR ya HRD aja gitu kan, satu satu role dan itu bisa mencakup banyak hal, tetapi tidak terspesifikkan. Nah sekarang HR itu ada banyak macamnya, ada banyak warnanya teman-teman. Ada HR recruitment, ada HR compensation and benefit, ada HRBP ya, business partner, kemudian ada HR training and development, kemudian sekarang ada yang namanya talent acquisition dan sebagainya. Itu banyak sekali teman-teman, dan nggak menutup kemungkinan juga dengan skill-skill lain yang skill bahkan skill kreatif pun itu bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan role tersebut. Udah ada nih basicnya sebagai lulusan psikologi, tapi ada nilai tambahnya. Teman-teman bisa fotografi, teman-teman bisa desain Canva, teman-teman bisa editing video. Itu juga nilai jual teman-teman. Itu nilai jual yang teman-teman bisa what you give to the table kayak gitu. Jadi kalau bisa tuliskan sesuatu yang memang impactful ke dalam CV tersebut. Itu sih teman-teman. Nah kalau dari tadi ya apa namanya HR ada banyak macamnya ya teman-teman. Jadi sekarang itu concernnya teman-teman, saingannya teman-teman itu nggak cuma dari jurusan yang sama, dari univ beda, enggak. Tapi dari banyak jurusan juga jadi persaingan gitu loh untuk teman-teman. Saya sendiri ya teman-teman sebagai lulusan teknologi pendidikan. Tetapi first grade saya adalah sebagai HR. Kok bisa? Gitu kan? Pertanyaannya, padahal dulu tuh HR biasanya nyari apa sih sampai sekarang ya kayaknya masih nyari ya minimal S1 psikologi. Tapi kenapa kok teknologi pendidikan bisa masuk sih? Kayak gitu. Karena apa? Yang pertama adalah aku punya kemampuan dalam hal mentraining dan juga mendevelopment instrumen penilaian karyawan, mendesain instruksional dan sebagainya. Nah itu masuknya di situ. Jadi teman-teman harus mulai giat lagi, semakin menggiatkan diri karena kedepannya HR itu akan jauh lebih plural. Kita nggak bisa jadi nanti akan lebih banyak perusahaan yang mencari HR itu bahkan tidak dari background yang psikologi aja gitu. Jadi poinnya adalah di situ ya teman-teman. Teman-teman jangan berpuas diri juga ketika teman-teman sudah aku udah punya basic jurusan ini pasti nanti gampang lah take role as a HR. It's not that simple in this ages ya menurut saya. Gitu. Oke, dari Dimas Dava terjawab ya. Tapi oke. Tapi dalam realitanya bahkan saat mendaftar intern mandiri yang menurut saya salah satu langkah awal untuk membangun karir, justru kualifikasinya wajibkan kita berpengalaman. Oke. Sedangkan satu pengalaman kurang relevan. Kalau itu bergantung dengan perusahaannya ya mungkin. Karena tadi saya bilang kita nggak bisa loh teman-teman. Bahkan pemerintah pun ketika mereka sudah menetapkan UU Ketenagakerjaan, itu pun realitanya perusahaan juga nggak 100% mengikuti itu gitu. Dan bahkan ketika saya dulu saya sering diundang ke Disnaker, event-eventnya Disnaker kayak gitu, membahas tentang PP, membahas tentang struktur upah dan sebagainya kayak gitu. Dari pihak Disnakernya itu selalu dengan dalih gini, kita kembalikan kepada perusahaan. Kita kembalikan kepada perusahaan. Karena apa? Yang punya kuasa itu ya yang stakeholders yang ada di situ gitu loh. Jadi wajar aja ketika perusahaan punya standarisasi tersendiri gitu. Nah, kalau solusinya apa? Ketika teman-teman menemukan memang belum apa ya, belum lucky enough ya untuk di accept in that role or in that company gitu, teman-teman ya coba cari lagi
coba cari company lain yang barangkali itu bisa match, bisa menerima apa ya, angin baru lah, angin segar, di mana teman-teman bisa banyak belajar di situ. Karena memang realitanya teman-teman jarang sekali perusahaan yang bukan jarang juga ini, cuman pinter-pinternya teman-teman aja menemukan perusahaan yang mau memberikan kesempatan pertamanya untuk bekerja. That's really matter, gitu teman-teman. Oke, di Mas Dava ya. Oke, oke, dengan senang hati. Pertanyaan lain nih dari Yen Corina. Kak, bagaimana isi CV yang singkat dan jelas namun langsung lolos? Wah, ini juga sama nih. Kayak ibaratkan kalau nanya ke dokter, dok, saya pilek, obat apa yang bikin langsung saya sembuh saat itu juga nggak bisa teman-teman, itu ada prosesnya gitu ya. Jadi kalau langsung lolos ya ini nggak ada jaminan nih, kecuali ya nggak perlu saya sebutkan ya. Untuk CV yang singkat dan jelas, tadi prinsipnya CV itu bukan tentang seberapa banyak, seberapa sedikit kita menuliskan, tetapi sebagai sejauh mana informasi yang bisa kita sampaikan, kayak gitu. Kalau menurut teman-teman, aku udah menuliskan informasinya tuh bagus banget nih kak, udah related banget, tapi kok aku apply di company A, B, C belum lolos ya. Nah, berarti memang belum rezekinya di situ, teman-teman. Makanya teman-teman harus nyari kolam lagi, kolam lain gitu. Oh ya, ketika teman-teman nyari kerja ya, jangan berpaku ke satu perusahaan aja, teman-teman. Jadi, jangan terlalu menaruh harapan besar ya ke satu perusahaan. Karena faktanya it takes time for us accepting dari banyaknya kandidat gitu. Jadi sama halnya nih kalau teman-teman lagi PDKT kan, lagi nyari pacar nih, nggak mungkin teman-teman cuma deketin satu aja kan, ayo ngaku. Pasti teman-teman punya banyak pilihan kayak gitu, antara 3 atau 5 orang kayak gitu. Nah nanti proses seleksinya gimana, yang paling cocok ya itu yang diambil. Nah hampir sama seperti ketika teman-teman apply job. Kalau apply job itu teman-teman dalam sehari bisa tuh ngirim di misal 10 sampai 15 perusahaan. That's okay, nggak apa-apa gitu. Don't put the high expectations untuk mereka mereply. Setidaknya teman-teman udah berusaha. Oh iya, mungkin ini ya sedikit tips untuk teman-teman ketika mengirimkan mengirimkan lamaran pekerjaan itu kalau bisa itu pagi ya teman-teman, pagi, jangan yang tengah malam baru dikirim kayak gitu, enggak. Karena apa, terkadang ada beberapa HR yang dia masih pakai kalau dikirim email itu kan ada urutannya ya teman-teman. Yang paling terbaru itu akan ditaruh paling atas, bener ya. Nah ada beberapa HR yang dia lihatnya itu dari situ, dari atasnya dulu, nanti baru ke bawah kayak gitu. Kayak kalau teman-teman terkadang yang ngirimnya mepet-mepet malah justru lolos. Nah itu mungkin salah satu alasannya kenapa dia bisa lolos, karena tipe HR yang nge-screennya dia adalah yang melihatnya dari atas kayak gitu. Karena balik lagi ya, kan ada banyak ya, ada beribu-ribu perusahaan di Indonesia. Jadi ketika satu HR treatmentnya seperti itu, bukan berarti semua HR memperlakukan hal yang sama. Kayak gitu teman-teman semuanya. Oke, jadi CV yang singkat dan jelas namun langsung lolos itu hanya mitos ya, hanya mitos. Kita cuma bisa berusaha dan berdoa. Seperti itu ya, Yen Corina. Oke, dengan senang hati. Oke, mungkin cukup membantu sekali ya jawaban dari Kak Fitri terkait langkah awal untuk kita bagaimana sih terkait CV, kan itu kan CV, gimana cara kita langkah awalnya masuk ke dunia pekerjaan di dunia perusahaan. Jadi mungkin tipsnya bisa diterapkan dan mungkin semoga aja membantu ke teman-teman semuanya gitu. Nah, selanjutnya kita ke sesi pengenalan industri kita ya. Mungkin juga Kak Fitri juga yang akan menyampaikannya.
Dan waktu dan tempat aku persilahkan Kak Fitri. Monggo Kak. Oke, terima kasih Kak Berti. Nah, tadi sudah cukup jelas ya teman-teman terkait dengan persiapannya teman-teman sebagai generasi ke depannya yang challenge-nya itu nggak hanya eh, dengan manusianya aja, tetapi dengan teknologinya, gitu. Karena kalau teman-teman nggak mengasah soft skill dan hard skill, ke depannya teman-teman akan tergerus seperti itu. Oke, mungkin bisa di share screen lagi ya, Kak Admin, silahkan. Nah, sekilas perkenalan ya teman-teman, harusnya tadi di awal ya, mungkin di akhir juga nggak apa-apa. Kita dari Haus Teknologi teman-teman. Teman-teman bisa searching ya di sini Haus Teknologi itu apa. Pada dasarnya kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT dan business solution. Business solution. Nah, ini websitenya kita ya teman-teman, nanti bisa coba dicek. Di apa sih produknya kita gitu kan? Produk kita adalah uh, mulai dari AI, SAS, dan IoT kayak gitu. Nah, ada beberapa lini bisnis juga yang kita handle ya teman-teman, mulai dari agriculture, kemudian pendidikan juga ada, kemudian untuk F&B ya kita juga bisa, kita menyediakan berbagai macam sistem yang bisa mendorong efektivitas dari bisnis tersebut. Bahkan bisnis yang skala UMKM pun kita bisa ya teman-teman, kita bisa fasilitasinya di situ. Nah, kalau berbicara kaitannya dengan HR, nah kita punya AI-nya ya teman-teman, AI salah satu hasil produksi kita sendiri untuk melakukan screening CV kayak gitu. Nah, ini beberapa partner yang sudah bekerja sama dengan Horus Teknologi ini. Ada yang dari bidang transportasi, ada bidang kecantikan, ada bidang F&B, perhiasan seperti itu. Oke. Nah, kantor kita itu ada di Jogja ya teman-teman semuanya. Ini Kak Betty juga tadi dari Mercubuana ya. Mercubuana. Mungkin teman-teman yang ada di Jogja dan mungkin punya bisnis ya, nggak hanya di Jogja aja, mungkin punya bisnis di rumah, di bisnis orang tuanya atau bisnis paman, Pak. Bisnisnya si teman-teman yang lain kayak gitu, yang sedang membutuhkan terkait dengan automasi sistem gitu. Itu bisa silakan kepoin ya harus teknologinya melalui website tersebut. Ini ada beberapa contohnya, contoh bisnis yang kita kembangkan ya. Kita sudah tersertifikasi ISO ya teman-teman, dan ini internasional gitu. Jadi apapun yang masuk ke kita, klien yang masuk ke kita itu dijamin keamanan, dijamin privasinya. Ya. Jadi nggak ada tuh segmen di mana dihack atau ada bugnya dan sebagainya, karena kita sudah tersertifikasi ISO internasional IAF. Kalau di corporate sejenis ya dengan teknologi itu biasanya mereka masih CAN. Kalau kita sudah IAF dan sudah ada ISO-nya. Nah, ini beberapa klien ya. Ada Larissa juga nih, teman-teman ciwi-ciwi nih. Biasanya udah kenal banget. Ya, itu ada banyak ya dari Horus Technology. Dan kita bisa customize ya teman-teman. Jadi kalau di HR kita mengenal namanya sistem HRIS ya teman-teman. Nah, HRIS itu kan kompleks ya dalam satu sistem HRIS. Kalau teman-teman nanti belajar ke depannya itu ada banyak fitur. Salah satunya ada data karyawan, kemudian ada payroll juga bisa diintegrasikan, kemudian ada LMS juga. Sekarang itu LMS dijadikan satu teman-teman. Trennya adalah LMS dijadikan satu di dalam sistem HRIS. Kemudian perizinan karyawan itu juga bisa dimasukkan ke dalam satu apa namanya,
satu platform HRIS-nya itu kompleks. Nah, Horus Teknologi juga bisa memfasilitasi hal tersebut. Jadi untuk teman-teman yang atau mungkin alumni ya, alumni yang bergabung saat ini nih, kemudian masih melihat oh sistem di perusahaan saya tuh masih manual, apa namanya, cara approve izinnya itu masih pakai kertas, bla bla bla, kayak gitu. Jadi kalau izinnya pakai kertas, terus bulan depannya ditanyain kemarin surat izinnya mana? Mana ya Pak? Hilang ternyata kertasnya. Tetapi kalau tersistem itu bisa tinggal dilihat aja teman-teman. Dilihat di situ. Mbak Berti misalkan izinnya di hari Jumat, alasannya apa? Terus surat dokternya mana? Nah, itu bisa di sistem langsung, bisa apa namanya tersimpan ya, tersimpan di dalam sistem tanpa kita harus menyimpan banyak kertas ya, menyimpan alat-alat tulis, dan itu kind of wasted juga ya teman-teman kalau sekarang kita lihat ada apa namanya bencana-bencana alam karena terlalu banyak menggunakan kayu dan sebagainya ya. Nah, kita bisa mulai langkah kecilnya tuh dari sini, teman-teman. Langkah kecilnya untuk mengurangi kertas tersebut. Nah, semuanya di automate gitu ya caranya. Ya untuk mungkin teman-teman di sini ya yang tadi dari mana alumni yang sudah bekerja di corporate, atau mungkin dari Univ Mercunya sendiri, dari Mercu Buana mungkin bisa nih untuk mengotomasi, misalkan ada mahasiswa yang mau janjian atau mungkin mau apa namanya bimbingan, misalkan bimbingan online, biar ada apa namanya recordnya, hasil hasil bimbingannya apa kayak gitu, itu bisa pakai sistem teman-teman, itu bisa. Jadi kita mengcustomizekan hal-hal seperti itu, terutama di bidang edukasi. Juga salah satunya LSM ya, Learning Management System, LMS sorry, LMS, Learning Management System. Jadi di mana kita punya resources pembelajaran, misalkan dalam bentuk video atau mungkin paper gitu yang diupload di satu sistem, kemudian itu bisa diakses oleh siapapun. Nah, itu juga bisa dikembangkan melalui Horus Teknologi gitu teman-teman. Dan yang terbaru kita punya klien di ini apa namanya pabrik apa namanya mesin es, mesin es yang dia ada di China ya. Itu jadi kita bikin sistem trackingnya dari mereka produksi, kemudian shippingnya dan sebagainya, uh, itu kita bisa fasilitasi. Oke, mungkin itu aja ya untuk yang Horus. Nah, jadi di Horus Teknologi ini kita juga punya AI teman-teman. AI di mana itu bisa memfasilitasi kita untuk small business, untuk mengatur small business, dan juga dari segi HR untuk tadi men-screening CV yang masuk ke kita, namanya Ting. Nah, nanti teman-teman bisa ya coba untuk dia mengikuti bisnis kelas selanjutnya ya Kak Ber ya, untuk Ting ID. Ting ID. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang nih, misalkan teman-teman ada punya bisnis all shop hijab ya, misalkan all shop hijab, ada stoknya, kemudian jadi teman-teman bisa mengatur kapan harus nge-restock, kapan harus nge-push penjualan. Itu bisa pakai Ting. Ting ini gratis ya teman-teman, itu bisa dicoba gitu untuk small business teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukin berbagai macam barang yang teman-teman jual. Ya, misalkan hijab apa namanya hijab model A, hijab model B, hijab model C, kayak gitu. Itu dimasukin ke dalamnya, dan kemudian nanti ada section fotonya, kemudian ada jumlah stoknya. Jadi teman-teman bisa tahu kalau aku jualan hari ini mengeluarkan berapa model hijab, yang mana aja, dan yang mau habis itu mana aja. Itu sudah ada notifikasinya juga. Jadi teman-teman kalau apa namanya stoknya sudah mulai habis menipis, itu langsung ada notifikasinya.
teman-teman nggak perlu ngecek satu persatu, ngecek apa namanya dari sistem lagi, tapi itu udah terpop up lewat think.id gitu. Itu bisa digunakan untuk small business manapun. Bahkan untuk misal teman-teman yang punya bisnis F&B kecil-kecilan gitu kan, karena masih belum terlalu membutuhkan ya sistem yang terlalu besar, nah teman-teman bisa nih pakai think.id ini karena uh, mereka kita memfasilitasi small business dulu nih teman-teman, karena kita concern juga ya dengan teman-teman yang punya giat untuk berbisnis gitu, biar lebih termanage gitu. Jadi bahan-bahannya apa aja, produk-produknya apa aja, transaksinya itu juga bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di soal lain kan biasanya mereka masukin apa namanya nota digital kemudian ngeprint kayak gitu. Nah, Think ID ini juga bisa memfasilitasi hal tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa bikin notanya lewat transaksi yang dilakukan di think.id. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu ya sekilas terkait dengan Horus Company dan juga produk utama kita, think.id. Nah, bagi teman-teman yang punya small business, orang tuanya, tetangganya mungkin yang punya toko kelontong ya. Nah, toko kelontong ini kan banyak banget ya barangnya, teman-teman. Dan itu terkadang bikin capek juga. Kan saya sendiri di rumah juga pakai ya teman-teman. Saya punya small business, jadi saya pakai itu dan itu cukup membantu sekali di mana saya bisa mengestimasikan mengestimasi kapan saya harus restock barang ini, kapan saya harus ngerestock barang yang lain kayak gitu. Itu sih ya dari saya kembalikan ke Kak Derti, silahkan. Oke, terima kasih Kak Fitri. Nah, gimana nih teman-teman yang mungkin nantinya bercita-cita untuk memiliki bisnis nih, ini kan bisa jadi referensi kan untuk gimana sih kayak mengatur administrasinya itu biar digital gitu. Nah, karena kita memang memfasilitasi untuk maju ke depan dan kayak 10 tahun ke depan itu kita bisa seperti modern gitu, jadi nggak perlu pakai kertas-kertas lagi dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman orang tuanya juga ada nih memiliki bisnis UMKM mungkin, terus mungkin bisa memiliki perusahaan gitu, mungkin bisa direkomendasikan gitu ya teman-teman kepada orang tuanya gitu. Nah, terus sebentar, oh ya, gimana nih teman-teman masih semangat untuk mengikuti rangkaian acara di sesi selanjutnya? Mungkin bisa kasih reaction dulu nih, biar aku tahu apakah masih banyak orang nggak nih di webinar kita pagi ini. Oke, mantap banget ya. Jadi masih tetap semangatnya dan aku lihat juga Mas partisipannya pesertanya tuh masih kayak banyak dan dari awal hingga akhir tuh nggak ada yang keluar loh, hebat banget kalian ya. Mungkin bisa kita kasih apresiat dulu nih teman-teman. Nah, oke. Nah, terus aku ada sedikit informasi lanjutan nih. Jadi kita nanti bakal ada bisnis kelas. Bisnis kelas ini informasinya akan disampaikan di grup ya yang udah teman-teman masuk kemarin, itu nanti akan kami informasikan selanjutnya karena di bisnis kelas itu juga gratis teman-teman. Jadi tujuannya adalah biar teman-teman bisa langsung praktek langsung nih menggunakan Things dan itu pun nanti gratis juga dan itu ada free dari kita. Thinknya itu nanti kalian pakai dan itu nanti bisa eh, kalian coba ketika kalian punya bisnis gitu. Nah,
bisnis kelas ini dapat diikuti secara gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman akan memahami konsep, bukan hanya memahami konsep aja nih, tapi juga langsung praktik dan terjun langsung secara teknikal gimana sih bisnis yang akan dibangun, terus gimana sih bisnis akan berkembang seperti itu, dan lini bisnis kita juga banyak dah dan sangat ramah memfasilitasi itu gitu. Nah, terus mungkin untuk informasi lengkap terkait jadwal, mekanisme, dan teknis pelaksanaannya itu akan kami informasikan ya di grup. Dan itu nanti jangan lupa dipantengin terus nih di bisnis kelas, dan jangan lupa ya teman-teman untuk follow Instagram kita gitu. Jadi di @horus automation dan think.id_official gitu. Nah, untuk kalian udah stalking belum nih di akun Instagram kami gitu? Mungkin bisa langsung cek dulu ya, sembari aku kirimkan terkait presensi pada siang hari ini gitu. Pagi menjelang siang gitu. Oke teman-teman, sembari mengisi presensi ya di Google apa di kolom chat. Oh ya, untuk benefit yang lain ketika kalian nanti mengikuti business class gitu. Nah, kita tetap akan adakan webinar di business class. Itu nanti benefitnya adalah kalian nanti bisa membuat CV ATS yang mana itu nanti bakal dibutuhkan di setiap industri atau di big company gitu. Nah, karena menurut pengalaman saya juga itu CV ATS juga masih jadi top tier terkait gimana sih lolos screening CV atau enggak di big company itu. Jadi kita kasih free untuk kalian coba untuk membuat CV attestnya di Horus gitu. Nanti kan kita ada aplikasinya, terus di Think nanti kita juga bagaimana mengaplikasikannya terkait bisnis yang mungkin kalian kalian miliki atau mungkin orang tua miliki gitu teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Ada kendala nggak ini ngisi presensinya? Oke, mungkin bisa itu ya di kolom chat kalau memang ada kendala gitu. Oh ya, sedikit informasi lagi nih. Nanti di Think itu juga kita bakal akan ada software screening gitu. Jadi kalian, even kalian nggak punya bisnis, nggak punya bisnis ataupun punya bisnis itu nanti tetap kita coba ya, karena langkah awal kecil aja kita nanti bisa jadi orang yang besar juga, dan kita fasilitasi itu untuk em, dengan cara menggunakan Think tersebut dari produk kita gitu. Oke teman-teman, kalau udah nggak ada kendala gitu ya, gitu mungkin langsung bisa on cam dulu nih buat dokumentasi kita gitu.
Karena nanti kita sesi di akhir kita bakal ada seru-seruan game nih. Nanti stay tune terus ya, jangan sampai terlewatkan gitu. Mungkin bisa langsung on cam dulu teman-teman. Udah. Oke, untuk Kak Admin minta tolong nanti di itu ya. Oke, aku hitung. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, sekali lagi mungkin gaya bebas ya teman-teman. Oke, aku hitung juga. Lagi satu, dua, tiga, senyum. Oke, terima kasih antusiasmenya teman-teman. Hebat sekali. Ini ya, masih jiwa-jiwa muda membara ya teman-teman sekalian. Nah, ya, untuk terkait pertanyaannya mungkin bisa di sesi selanjutnya ya, karena kita nanti ada sesi lanjutan, yang mana itu nanti pasti bakal lebih membuat kalian banyak memberikan insightful juga, benefit yang akan kalian dapatkan itu juga banyak banget. Nanti kita di business class, jadi kita kayak terjun langsung secara teknikal gitu. Nah, jangan lupa pokoknya pantengin terus, stay tune terus di grup WhatsApp yang akan em, kapan jadwalnya dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin sebelum aku tutup ya, ini ada game dulu nih sebentar aja. Mungkin bisa langsung di share screen, Kak Admin. Oke, mungkin dari teman-teman udah terlihat belum ini share screen dari kami? Mungkin kasih reactionnya dulu dong. Oke. Em, Oke, caranya gini, aturan mainnya adalah kalian menebak gambar. Nah, nanti kalian bisa ini ketik di kolom chat aja ya teman-teman, biar kita rame juga nih, gitu. Mungkin langsung dimulai aja, aku hitung ya teman-teman. Kalau ada jawabannya mungkin bisa langsung diketik di kolom chat aja gitu. Satu, dua, tiga. Mungkin langsung aja ketik teman-teman. Apa ya? Susah ya teman-teman.
Kade. Ayo Kak Fitri mungkin tahu jawabannya, mungkin Kak bisa langsung ketik aja di kolom chat. Oke, mungkin agak susah ya teman-teman. Mungkin bisa langsung kasih jawaban aja Kak. Apa jawabannya kita lihat? Oh. Oh ya kita ini aja. Wih, salah mobil balap guys. Aduh. Oke, lanjut ya teman-teman. Mungkin ini jawaban terbanyak ya. Nanti kita ketikkan, terus nanti kita em, gimana? Apa sih jawabannya yang benar gitu? Oke, pokoknya ini ya yang paling banyak minta tolong diketikkan ya kayak kakak adminnya. Nanti kita ini em, seperti oh, ini yang paling banyak nanti ketika nanti pasti bakal muncul. Nah, wih benar traveling. Terus untuk yang selanjutnya, ayo 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 tiduran di kantor. Itu itu isu pengalaman juga kayaknya. Bunga tidur mungkin Kak. Apa ya? Bulan, bintang, ZZZ. Salah tidur malam. Oke. Ayo, ayo, ayo. Apa nih jawabannya? Wih, hujan guys jawabannya. Oke, oke. Selanjutnya, selanjutnya. Oke, masih salah. Menurut aku. Fast food, Kak. Fast food, Kak. Wih, salah juga. McDonald's juga bisa itu. Oke, kalau pada menyerah nih, itu bisa langsung dilewati. Mungkin ada jawabannya ya. Oke, oh makanan cepat saji guys. Makanya kita harus bangga dengan bahasa Indonesia guys. Karena itu jawabannya yang benar. Oke, sarapan.
Selanjutnya. Dokter rumah sakit mungkin. Wih, rumah sakit. Dokter Tirta juga bisa ya sebagai alumni. Terus apa lagi nih? Zoo, kebun binatang. Jangan memakai bahasa Inggris karena sudah dicoba berkali-kali tetap tidak bisa ya teman-teman. Hewan buas mungkin. Ya, kebun binatang, benar. Wah, menyala api. Api unggun. Ya enggak? Kebakaran. Bisa ya, kalau tidak ditangani dengan cepat bisa kebakaran, teman-teman. Oke. Terus selanjutnya, mungkin yang untuk kalian yang udah masa libur ya ini, teman-teman. Oke. Oke, mungkin udah cukup ya di sesi game hari ini gitu. Larang tritis juga bisa ya, teman-teman. Oke teman-teman, luar biasa sekali antusiasmenya webinar di pagi hari ini. Mungkin untuk sesi selanjutnya itu di bisnis kelas jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mengikuti em, jadwal dan lain sebagainya di grup stay tune terus pokoknya di grup kami akan mempersiapkan secepatnya dan mungkin benefitnya juga kalian akan dapatin juga banyak nantinya karena memang kita untuk memfasilitasi uh, next gen graduates di industri yang dibutuhkan gitu ya teman-teman. Nah, mungkin di sesi webinar kali ini aku cukupkan sekian dan terima kasih atas waktunya teman-teman. Antusiasmenya juga cukup luar biasa. Aku bangga dan salut banget untuk semangatnya teman-teman. Mungkin sebelum kita berpisah nih teman-teman, bisa langsung reaction dulu yang love gitu, love karya hidup penuh cinta itu memang sangat em, itu ya terberkati ya teman-teman. Oke, lucu sekali ada love-love-nya guys. Nah, oke. Cukup ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sebagai pengingat lagi nih, untuk webinar akan ada sesi lanjutannya ya teman-teman berupa bisnis yang dapat diikuti secara gratis. Nanti di sertifikatnya itu akan keluar itu setelah kalian juga mengikuti sesi bisnis kelas. Itu gratis ya teman-teman. Jadi kalian bisa em, kayak yang kemarin, kalian juga isi link pendaftaran juga nanti teknisnya juga sama kayak yang webinar kali ini gitu. Nah, sertifikat akan diberikan kepada peserta yang berpartisipasi dan mengikuti di sesi bisnis kelas gitu. Nah, mm, nah, tujuannya kita adalah bisa memfasilitasi kalian untuk mencoba nih Ting dan Horus kayak yang udah dijelasin dari Kak Fitri tadi gitu. Nah, jadi informasi lengkapnya, jadwal dan teknis pelaksanaannya akan kami sampaikan melalui grup resmi yang udah kalian ikuti juga dan mau tetap stay tune. Dan sebelum meninggalkan room webinar ini, kami reminder lagi nih untuk teman-teman segera mengisi dan ngefollow dua akun Instagram kita di Ting dan Horus Automation itu yang yang ada di link presensi tadi ya teman-teman. Nah, jangan lupa diisi, jangan lupa follow juga. Nah, mungkin masukan dari teman-teman nanti akan sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas ke depannya seperti apa gitu. Nah, akhir kata dari saya selaku moderator dan mewakili seluruh panitia,
mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau misalkan apabila kita dalam pelaksanaan webinar ini ada kesalahan dan mungkin tata omong kita juga tidak berkenan di hati teman-teman semuanya gitu. Saya Betty Rinjani selaku moderator pada webinar di sesi kali ini pamit undur diri, sampai jumpa di sesi bisnis kelas selanjutnya gitu ya. Mungkin selamat untuk teman-teman untuk melanjutkan aktivitas yang lainnya. Semoga sehat selalu dan terberkati oleh Tuhan. Amin amin rabbal alamin. Selamat siang guys. Selamat siang, terima kasih teman-teman semuanya.